Ya, jadi kadang sebagai AP itu tiba-tiba AP yang baik, tiba-tiba suatu saat ketika kita amat membutuhkan, di saat kita mau butuhkan lagi kirim pesan, tiba-tiba tidak jadi. Atau kita lagi mau buka ada gambar, dia terputar. Nah, itu karena memorinya full. Dan mungkin kadang-kadang karena kita punya memori terlalu full, akhirnya kita menjalankan hidup kita itu seperti robot. Jadi kadang kita menjadi hidup beragama itu menjadi biasa. Dari dulu juga begitu, ya begitu. Dan kita lupa Allah itu adalah misterium. Allah itu imanen, artinya Allah yang menjelma menjadi manusia, yang kita bisa alami, kita bisa rasakan. Tetapi dia juga ada sisi yang lain tremendo, misterium tremendo. Jadi Allah yang tidak bisa dijangkau. Kadang kita doa biasa, atau kita doa tiap hari. Suatu saat kita rasa ini doa yang paling cocok bagi kita. Karena setiap kali kita doa ini, rasanya itu bulu-bulu berdiri, rasanya itu kok Tuhan itu begitu dekat. Dan besok kita mulai lagi, masih terasa. Tapi tiba-tiba suatu hari, kok nggak berasa lagi. Kita lupa, Allah itu Allah yang hari ini kita ketemu di sini, tetapi yang perjumpaan kita itu cuma glimpse, cuma secercah cahaya, baru secercah, bukan keseluruhan Allah itu sendiri. Makanya dibilang kita itu harus, gereja itu harus semper reformanda, gereja itu harus selalu berubah, harus selalu berubah. Gereja tidak begitu terus. Saya ngomong dengan Pak Romo Paul. Kalau kita lihat Romo Paul, mereka ini cuma 4 orang ya. Mereka 4 imam untuk seluruh Brunei. Nanti tanggal 1 September tambah 1 lagi diakon. Kalian lihat Pater Paul, Romo Paul ini sudah mulai sakit-sakit. Ya toh? Bayangkan, dan mereka yang ada di paroki-paroki ini usia yang sudah mulai naik-naik, dan tidak ada yang akan menggantikan mereka. Bayangkan satu hari mereka semua itu mati. Apa yang akan terjadi di gereja Brunei? Karena tidak akan ada Pak Imam dari luar yang masuk. Tidak akan. Dan semakin ke depannya juga tidak akan. Sama seperti Indonesia. Tidak akan. Cuma orang lokal. Lalu siapa yang akan menggantikan mereka? Akankah kita minta khusus ke Paus supaya kasih izin awam-awam menjadi pastor kepala seperti di Eropa? Satu pastor bisa pegang 3-4 paroki, tapi di Eropa umatnya cuma 10-20 orang. Gampanglah 1 orang. Tapi kalau di sini ribuan. Atas dasar itulah, dari refleksi itulah, pada malam ini saya mengajak kita untuk duduk tenang sejenak. Untuk bertanya dalam kedalaman batin kita. Ketika Anda masuk di dalam gereja, menjadi anggota gereja Katolik, Anda dipermandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pesan Yesus kepada para rasul. Pergilah, permandikanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tanda-tanda inilah yang akan menyertai kamu. Kita lihat para rasul-rasul itu orang-orang kampung, orang-orang nelayan. Dan kita tahu nelayan itu kayak apa ya. Saya nggak tahu nelayan di Brunei di sini. Tapi saya nelayan yang tinggalnya di lautan Sawu,
di lautan Flores. Nanti kalau tembus sedikit, kalau ikan pausnya membawa perahunya, kalau sampai ujung Pulau Lembata tidak diputuskan talinya, perahu dan arus akan membawa dia ke Australia. Saya datang dari tempat itu, dan nenek moyang saya yang kerja hidupnya bergantung dari ikan paus. Mereka menombak ikan pausnya dengan perahu kayu. Karena setiap tahun pada bulan Mei sampai bulan Oktober, ikan paus dari mana-mana di seluruh dunia berjumpa di Lautan Sawu. Karena Lautan Sawu itu pertemuan antara laut arus panas dan arus dingin. Makanya di situ banyak sekali ikan-ikan. Ketika paus berjumpa dan ketika mereka makanannya berkurang, mereka akan saling membunuh. Makanya nelayan kami hanya membunuh paus pembunuh, yang makan dia juga menyerang paus-paus yang lain. Dari dulu mereka tahu, dan mereka tidak pernah menangkap ikan yang paus yang kecil dan perempuan. Karena dari pengalaman mereka tahu, biasanya paus itu kalau keluarga mereka jalan sama-sama. Ada jantan, betina, dan yang lebih kecil. Jantan itu lebih kecil badannya, betina lebih besar. Dari pengalaman kalau mereka tikam lebih dahulu anaknya, dua ikan itu akan mengepung perahu yang terbuat dari kayu, lalu akan pecah perahu itu dan akan makan korban. Makanya dari pengalaman mereka juga tidak bisa tikam yang betina lebih dahulu, karena yang jantan akan mengapung. Maka selalu mereka tikam yang jantan, dan pada saat itu betina dan anaknya menghindar pergi. Makanya nelayan kami diberi izin oleh FAO, itu badan PBB untuk makanan, food authority, untuk bisa menangkap. Karena nelayan kami bukan pakai mesin, pakai harpun, tetapi pakai tempuling, pakai tikam. Jadi daya membunuhnya itu tidak sebanyak orang Jepang. Ya. Jadi saya berasal dari situ. Dan nelayan-nelayan kami ini belajar. Begitu perahu didorong dalam laut, mereka harus berdoa. Karena mereka dengan orang Katolik, mereka tanda salib berdoa. Dan begitu berdoa, tidak boleh ada keluar kata mati. Gimana? Tidak boleh. Nenek moyang tidak boleh. Karena kalau dia ngomong begitu, dia tidak diizinkan naik di perahu. Makanya setiap tanggal 1 Mei dimulai dengan misa pembukaan dan pemberkatan laut. Dan ikan itu dilihat sebagai kiriman Tuhan. Kenato bahasa daerahnya. Kiriman hadiah Tuhan. Dan ikan itu tidak boleh makan sendiri. Ada bagian-bagiannya. Para janda yang tidak punya anak di atas perahu dan tidak punya suami lagi, mereka boleh menjual kue cucur di sepanjang pantai. Lalu nelayan-nelayan akan memberi mereka ikan dan ditukarkan dengan kue, supaya para janda tidak merasa bahwa mereka dikasihani. Mereka dapat ikan itu dari kerja mereka juga. Jadi para pastor 500 tahun lalu sudah ajarkan mereka model begitu. Jadi saya mengerti ketika Yesus bilang dia panggil nelayan itu, saya bilang kok bisa nelayan ya? Karena nelayan mulutnya minta ampun, kasar, keras, ya. Dan nelayan itu kan kalau petani, apalagi petani sawah, tidak bisa kerja sendiri, harus bersama-sama. Makanya paling gampang kalau misi bekerja di misi di mana banyak petani. Hanya jangan pergi di musim tanam dan musim panen, pasti gereja kosong. Tapi selain musim-musim itu pasti ada. Tapi nelayan dia cuma perlu sebuah perahu dan dia bisa hidup sendiri. Makanya orang nelayan itu kadang sangat sendiri. Dan orang-orang inilah yang Yesus panggil. Bayangkan mereka ini tidak punya latar belakang teologi. Tapi
Mereka mengikuti Yesus. Ketika Yesus bilang, ikutilah aku, tinggalkan semuanya. Mereka tinggalkan semuanya dengan satu mimpi besar. Semakin banyak orang yang datang pada Yesus, semakin membunga hati mereka. Mereka bilang, pasti satu saat kalau dia jadi raja, otomatis kami jadi juga. Makanya Anda bisa bayangkan dalam perjalanan sesudah mereka beberapa hari lalu kan Transfiguration, pesta Transfiguration, bacaan Yesus di atas Gunung Tabor dan dia mengalami transformasi. Para rasul dia luar biasa. Makanya para rasul bilang, baiklah kita dirikan 3 tenda di sini. Tapi Yesus bilang jangan. Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dalam perjalanan untuk disalibkan. Makanya ketika Yesus bilang nanti dia akan menderita, para murid tidak percaya dan tidak yakin. Itu tidak mungkin lah, tidak mungkin. Bahkan sampai pada hari Kamis, jadi pada hari Minggu Palem, kita lihat di mana-mana orang berbondong-bondong menyanyi Hosana Putra Daud. Saya yakin pada saat itu hati Maria pasti akan berdebar cepat. Akhirnya, kenapa Maria bisa bilang begitu? Karena perjalanan Maria dan Yosef bersama dengan Yesus adalah satu perjalanan yang penuh dengan air mata. Maria sudah dalam proses urusan nikah dengan Yosef. Sudah tunggu tanggal mainnya. Hari H-nya sudah di depan pintu. Tiba-tiba Maria didatangi dengan satu tawaran. Tawaran Tuhan bilang apa? Jadi ibu buat anakku. Anakmu itu akan jadi besar. Anakmu itu akan jadi besar, lebih besar dari Daud bapa leluhurnya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Alam maut pun tidak. Kalau satu hari nona-nona yang belum nikah ditawarkan oleh bapak-bapak yang kaya begitu. Minta maaf, mungkin dia agama lain. Mau nggak ikut saya? Banyak anak-anak kita jadi korban begitu juga. Demi sebuah ketenangan materi, demi sebuah ketenangan pekerjaan di dalam pemerintahan. Banyak yang sembunyi-sembunyi di dalam gereja bila dia Katolik, tapi di depan pemerintahan dalam menjalankan pekerjaan tidak berani bilang dia juga Katolik. Banyak. Tawaran yang kadang begitu kita lihat begitu luar biasa. Dan Maria makan tawaran itu. Dan dia bilang, pasti anakku jadi raja. Tapi apa yang Maria alami? Ketika perutnya sudah besar, dibilang, karena tulus hatinya, Yosef ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Apa yang tulus? Ceraikan anak orang yang hamil, kamu bilang tulus? Enggak tulus dong ya. Tapi yang tulus itu bukan karena Yosef ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Yang tulus karena Yosef ingin menceraikan Maria itu dengan diam-diam. Kenapa tulusnya dengan diam-diam? Karena adat Yahudi, kalau sudah resmi, tinggal hari H-nya, pihak yang membatalkan wajib mengumumkan alasan perceraian. Makanya Yosef ingin menceraikan dengan diam-diam karena dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia ambil resiko. Orang mungkin akan bilang, memang laki-laki tidak tahu tanggung jawab. Hamili anak orang kemudian tinggalkan begitu saja. Itu. Tapi pada satu titik Yosef bilang, ya, saya sayang sama Maria.
Aduh, kasihan Maria. Yang mulai membayangkan mungkin kalau di surga mungkin tidak perlu Bapa ini, tapi di bumi ini perlu Bapa. Setiap anak perlu ada seorang Bapa. Mama pasti dia punya, karena mama yang melahirkan. Tapi Bapa. Dan kalau saya dalam posisi Yosef, mungkin saya akan bilang, saya cerai, kau memang dia begini. Tapi tidak Yosef. Yosef digambarkan selalu diam. Bahkan digambarkan sesudah mereka bertunangan secara resmi, Yosef bahkan tidak menyentuh Maria. Itu, bayangkan bapak-bapak, istrimu begitu, disentuh oleh orang lain, kemudian Anda mau sentuh, pasti Anda lebih beringas. Anda pasti akan main kasar dengan dia. Akan bilang, kau mau coba, kau mau buktikan, apakah saya kurang sehingga kau masih bicara sama orang lain? Ya. Tapi tidak, Yosef. Sangat tulus. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama bapak-bapak, dan anak-anak yang cowok-cowok yang belum menikah, perempuan itu cari cowok yang tulus, yang benar-benar tulus, yang tidak mempermalukan. Makanya bapak-bapak, kalau keluarga meminta uang, kirimlah, walaupun berantem dulu dengan istri. Karena istri tidak mau kirim ke sana, kirimlah saja. Tapi bilang, ini dari istriku. Jangan bilang, kau jangan bilang ya. Sekali istriku sampai tahu, nanti kami berantem. Seringkan model begitu. Jadi, tapi tidak. Ini Yosef itu begitu salah. Diterima. Makanan itu Maria berjalan. Bayangkan Maria dalam perjalanan bersama dengan Yosef, perut besar, siap melahirkan. Dia lagi perlu sebuah tempat untuk melahirkan. Apa yang terjadi? Datang ke kota Bethlehem, kampung halamannya Yosef. Berapa banyak ibu-ibu yang sampai sekarang hati sakit dengan urusan kampung halaman suami. Bahkan sampai sekarang masih dendam urusan dengan kampung halaman suami, urusan dengan perkawinan. Padahal anak sudah besar, sudah ada cucu, masih juga sakit hati peristiwa perkawinan. Karena biasa tuh kalau kita urusan perkawinan, keluarga perempuan lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, lalu laki-lakinya tersinggung. Memangnya saya tidak pernah bisa kasih makan dia. Nanti saya tunjukkan saya bisa kasih makan. Makanya laki-laki yang ingin buktikan begitu, rezekinya selalu sendat-sendat. Karena tujuan dia mencari makan adalah membuktikan sama suami. Makanya kadang laki-laki model begini ini sering tidak sabar, maunya main cepat besar. Makanya jangan heran utang demi utang. Maria ketika pulang ke sana didorong pintu, semua keluarga menolak. Orang sekampung menolak. Maria tahu dia harus kuat, tapi juga dia harus jaga perasaan laki-laki. Bapak-bapak itu juga perlu kamu jaga perasaannya. Kadang kalau Anda berteman dengan saya di Facebook, nama saya tuh official di paspor Cornelius Liman. Tapi nama saya itu Frans Cornelius Liman. Hanya karena saya di akte kelahirannya Cornelius atau Frans, makanya ketika saya datang kirim paspor, diperkenalkan sebagai Cornelius Liman. Tapi kalau Anda ke tempat saya, Anda bilang, saya mau ketemu sama Pastor Cornelius Liman. Mungkin mereka akan bilang, yang mana itu, yang mana itu. Tapi kalau bilang Frans Liman, pasti semua tahu. Anda bisa cari di Google Frans Liman. Bisa keluar pakai set.
Pakai Z, bukan pakai S. Anda juga bisa cari di Facebook, di TikTok, atau di Spotify, atau di Suno, di mana-mana Anda bisa cari. Saya ada di situ. Karena kerjaku sebagai vocation director. Makanya saya harus ada dulu di situ. Oke. Jadi di situ saya nama muncul di situ. Ini Yosef, Maria harus jaga perasaannya. Maria tidak bisa ngomong. Ketika Maria bilang, Yosef bilang, semua orang tidak terima kita. Yuk, ikuti saya. Maria tahu betapa besar korbannya Yosef. Ketika dia harus memilih antara istri dan anaknya dan keluarga, dia berani bilang sama keluarganya, kamu salah. Saya nggak bisa ikut mau istri saya benar. Berapa banyak istri yang sakit hati karena suami tidak pernah membela dia di depan keluarganya. Banyak pertengkaran dalam rumah tangga, urusan bukan mereka berdua, tapi urusan dengan pihak sebelah. Pihak sebelah. Maria terima. Karena apa? Dia dalam setiap langkah, dia tahu Yosef bagaimana. Makanya dia rela masuk dan tinggal di kandang binatang. Kita sering pada Natal, kita foto depan kandang Natal. Kita kirim ke seluruh dunia untuk tunjukkan bahwa gereja kita dan kandang Natalnya lebih wah daripada yang lain. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Anda lahir di kandang binatang, mau foto juga? Tapi kita suka foto. Ya kan? Kenapa Maria melahirkan anak jadi kandang binatang? Karena hati manusia semuanya adalah punya hati binatang. Karena kalau mereka punya hati manusia, mereka pasti buka pintu untuk seorang yang hamil besar. Mereka punya hati binatang. Dan mereka memperlakukan Maria, Yosef, dan Yesus dalam kandungan seperti binatang. Dilempar dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya yakin hati Maria itu pasti akan bertanya. Tapi Maria selalu menyimpan dalam hatinya. Selalu menyimpan. Itu yang mungkin ibu-ibu perlu belajar dari Maria ya. Sering bapak baru datang dari kantor, dari kerja, sudah ada laporan. Belum duduk, belum dikasih kopi, sudah bilang, duduk anakmu begini. Makanya jangan heran, sering bapak-bapak pusing. Makanya kalau begitu terus, bapak-bapak suka cari ke daerah yang lampunya gelap-gelap. Mungkin di Brunei tidak ada, tapi kalau di Miri kan ada. Makanya jangan heran banyak yang suka ke Miri ya. Karena banyak lampu gelap-gelip. Jadi, dan di lampu gelap-gelip itu biasanya perempuan model begitu itu mereka biasa duduk di depan kaca. Mereka lihat langganannya masuk. Begitu mau duduk di meja mana, dia tarik kursi. Silakan duduk, Pak. Kalau mau perlu sesuatu, saya ada di sana. Dia pergi. Dari jauh dia lihat. Sesudah Bapak sudah duduk tenang, dia datang mau minum sesuatu, mau makan sesuatu. Ini daftar menu. Sesudah daftar menu dikasih, maukah saya temani? Dia duduk sangat sopan, matanya selalu melihat pada Bapak. Lalu dia lihat sepanjang waktu dia temani, dia pasti akan tanya, Bapak mulai tadi kok sendirian, nggak bawa teman ya? Bapak kenapa sendirian, pusing ya? Kalau mau cerita, saya ada di sini. Selalu penuh perhatian.
laki-laki itu selalu jatuh sama perempuan yang penuh perhatian. Makanya ibu jaga perhatiannya. Jangan terlalu kasar, jangan terlalu pakai teriak. Nah, itu. Kadang itu teriaknya terlalu tinggi sampai tetangga juga dengar. Atau bahkan kadang ditulis di medsos, dikasih pengumuman di Facebook, Insta. Makanya kalau Anda berteman dengan saya lihat Anda komplain tentang orang lain, saya pasti blok. Karena saya nggak mau berteman dengan orang begitu. Karena orang model begini, rahasia rumah tangganya saja dia bisa ngomong di medsos, bagaimana dengan saya bersama dengan dia? Pasti jauh lebih runyam. Kalau dia bisa jual orang yang menjadi bagian hidupnya, siapa lagi, apalagi kita. Makanya saya pasti blok. Dan Maria ada di situ. Saya yakin dia tidak bisa berteriak. Karena kalau dia berteriak menangis, kasihan Yosef. Dia tahu pengorbanan Yosef kayak apa. Makanya dia cuma peluk suaminya dengan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biar atap rumah kita kayak begini, tidak apa-apa. Yang penting kau ada di sini. Tidak apa-apa, tidak ada tempat untuk bayi. Tidak apa-apa. Yang penting kau ada di sini menemani aku. Terima kasih udah terima anakku sebagai anak. Saya yakin Yosef pasti akan tenang. Makanya saya bilang, kalau Bapak kerja seharian dia keluar, ada utang yang harus dibayar. Seharian dia kerja, utang ada 1.000, 2.000 ringgit lah. Seharian dia kerja, dia bawa pulang cuma $5. Jangan lempar di depan muka Bapak. Sering kita lihat, seharian kamu keluar Bapak, pergi ke sana kemari, mendingan tadi kamu bantu saya, pasti ada banyak uang. Pergi 1 hari pulang, cuma dapat 5, untuk apa? Kalau kayak begitu, Bu, lain kali kalau dia bawa pulang uang yang sangat sedikit, dia minum dulu, dia kasih tebal mukanya. Supaya kalau dia datang, kamu ngomong apa, dia siap semprot. Iya. Tapi seandainya dengan $5 yang dia kasih, Anda peluk dia, Anda cium dia, Anda bilang terima kasih nak, sudah bisa bantu 5. Masih kita kurang 1.195 euro mas, 1.900 berapa itu masih kurang, masih bagi kau bagi 5 mas, bagi 5. Terima kasih. Saya yakin kalau ibu buat begitu, pagi-pagi Bapak sudah pergi karena dia malu. Saya pulang dapat begini, tapi kok saya disayang luar biasa. Laki-laki itu cuma mau disayang, ibu itu cuma mau dibela. Itu saja. Kalau Bapak sayang ibu, sudah. Maria begitu. Makanya Anda bisa bayangkan, pada usia 12 tahun, seperti kebiasaan mereka, membawa anak laki-laki setiap tahun untuk diserahkan kepada Tuhan. Karena itu kewajiban orang Yahudi. Setiap tahun mereka sebagai anak laki-laki, mereka harus harus melapor. Kalau masih anak kecil, harus dibawa ke sana. Kalau tidak bisa di sana, harus dipersembahkan korban. Kalau tidak ada korbannya, anaknya diserahkan sebagai bagian dari gerisah. Kalau dia laki-laki, apalagi laki-laki yang sulung. Makanya ketika 12 tahun usianya, tiba-tiba Yesus tidak ada. Makanya dibilang dalam kitab suci, mereka tidak singgah makan, mereka tidak apa, langsung cari.
Bersyukurlah Bapak Ibu ketika anakmu hilang, Anda temukan dia di gereja, Anda temukan dia dalam lingkungan orang-orang baik. Itu semua karena didikan. Itu semua karena anak melihat pengorbanan orang tua, bagaimana mereka saling mengasihi satu sama lain. Anak itu adalah buah kasih. Buah kasih. Kalau buahnya rusak, kita harus lihat dulu. Mungkin ada serangga, ada ular, ada ulat, ada lalat yang merusak buah. Jadi harus disemprot. Tapi kadang buah kalaupun sudah disemprot tetap jelek, berarti perlu ganti pupuk. Kalau anak bermasalah, jangan cepat-cepat marah anak dulu. Lihat dulu serangganya yang mana. Mungkin lingkungannya yang perlu diperbaiki. Lingkungan pertemanannya harus diatur dulu. Kalau itu sudah diatur, tapi tetap anak itu membandel, jawabnya ketus. Sementara Anda tidak pernah mendidik dia demikian, tanyakan dulu sama dirimu. Jangan-jangan pupuknya kurang. Anak besar yang pertama biasanya anak papa. Anak pertama itu biasanya sangat sensitif kalau ngomong soal uang. Anak pertama itu kalau dengar suara keras, terutama dari bapaknya, masuk dalam kamar, kunci pintu. Itu anak pertama. Selalu model begitu. Umumnya. Karena anak pertama melihat jatuh bangunnya orang tua di permulaan pernikahan. Di mana si ibu diam. Makanya anak pertama kalau papanya belum pulang, suka tanya, di mana papa, di mana papa, di mana papa. Dan suka, kadang kita sudah tidak tahu, dia akan terus tanya. Sampai dia tahu di mana, dia udah tenang. Tapi begitu papanya ada di situ, dia juga tidak perlu. Selalu ada jarak. Itu anak pertama. Selalu kalau mama yang ngomong satu kata, dia suka jawab 10 kata. Tapi kalau bapaknya langsung dia. Apalagi kalau sudah melotot. Kalau pergi restoran ditanya makan apa, anak pertama selalu bilang terserah. Datang anak kedua biasanya keras. Semakin keras kamu ngomong, semakin keras jawabnya juga. Dan anak kedua itu hanya bisa ditenangkan oleh si ibu. Si ibu selalu model. Karena apa? Di zaman anak kedua itu sering pertengkaran besar terjadi. Ibu mulai pintar ngoceh. Tadinya diam-diam di usia perkawinan pertama, begitu ada anak kedua sudah pintar ngomong. Dan anak kedua kadang-kadang kalau ngomong itu kayaknya nggak punya perasaan. Kalau anak pertama itu sangat perasaan. Tapi anak kedua itu kayaknya itu baku. Kalau perempuan, badannya perempuan, tapi jiwanya laki-laki sekali. Kalau anak pertama itu biasanya badannya laki-laki, tapi jiwanya perempuan sekali. Datang, kenapa? Saat itu ibu sudah bisa ngomong. Jadi biasanya kalau ibu lagi ngoceh, apa yang bapak, kalau bapak menjawab, dia tambah jawab. Jadi apa yang bapak buat biasanya? Tepuk bahunya, yo, aku salah apa? Langsung dia pasti turun. Anak kedua harus ngomong begitu. Ditepuk bahunya, ya aku salah gimana? Kenapa saya salah? Makanya anak kedua urusan ambil air saja, buka lampu saja diskusinya panjang. Kenapa saya? Kenapa bukan kakak? Kenapa bukan adik? Anak pertama dan kedua umumnya anak-anak rumahan. Datang anak ketiga, dia sudah aktif. Dia di luar rumah. Apa saja yang terjadi di rumah, kadang dia cuek bebe. Tapi di luar rumah, dia luar biasa. Di rumah, dia kayaknya nggak bisa bergerak.
Dia hanya akan aktif kalau tidak ada kakak-kakaknya. Tapi kalau ada kakak-kakaknya, dia diam-diam. Tapi di luar rumah, begitu dia keluar lorong, banyak teman-temannya. Dan banyak dari teman-temannya itu anak-anak orang biasa. Dan kadang ada bandel-bandel sendiri. 4-5 itu biasanya sudah tenang keluarga. Tapi yang ketiga itu, yang pertama dan kedua biasanya dekat sama keluarga mama, tetapi tidak dekat sama keluarga papa. Kalau pesta di keluarga mama, pergi dia ditahan juga pergi. Tapi keluarga papa diskusi panjang. Semua itu karena apa? Mereka mengalami itu. Makanya kalau anak bereaksi, terutama kalau anak pertama mulai jawab ketus sama ibu, selalu ngajak berantem, jangan dulu dimarah anaknya. Tanya dulu sama diriku, apa ya yang saya buat sama papanya yang dia agak suka. Karena anak itu akan mengekspresikan, karena dia jiwa papanya. Begitu juga anak kedua. Kalau yang satu ini cuek minta ampun, tanyakanlah, apakah kita selama ini ada Tuhan? Saya yakin kalau ini semua terjadi, Anda sudah bereskan semuanya itu, anakmu akan terjadi. Kadang kita terlalu sering mempersalahkan dia yang salah, dia yang salah. Kadang kita kurang melihat pada diri kita. Makanya kalau kita lihat Yesus, Maria, dan Yosef ketemu anak-anaknya di sana. Dan saat itu usia Yesus, Maria membawa pulang Yesus. Dia pergi bersama dengan Yosef. Yosef meninggal, tinggal Maria sendiri menjalankan misi perutusan, menantikan kapan janji Tuhan terpenuhi. Itu masalahnya. Janji Tuhan itu dibilang 1000 tahun itu sama sekali. Sementara kita ini mau cepat-cepat. Lebih-lebih dan itu sering terjadi. Kadang dalam kelompok doa karismatik misalnya ya. Mereka yang aktif-aktif ingin supaya dapat bahasa roh. Ketika didoakan, sering mereka tidak dapat. Tapi yang baru datang, kadang hidupnya nggak beres, tiba-tiba ada. Tiba-tiba. Jadi kadang, kok bisa? Kenapa dia? Kenapa bisa? Dan kadang karena itu, kita nyerah. Kita mau semuanya instan. Novena 9 hari. Dan 9 hari Tuhan harus jawab doa. Tidak bisa tidak. 9 hari saya doa novena kepada hati kudus Yesus. Saya berlutut jam 3, tepat jam 3 saya berlutut. Sesudah 9 hari, kok gak jadi apa-apa. Kok bisa? Dengar teman cerita, atau di hari Minggu dibuat pengumuman, bersyukur seorang keluarga mengucap syukur atas terkabulnya novena 9 hari atau 3 kali salaman dia. Kita bilang, kenapa Tuhan itu pilih kasih ya? Kita hati sakit, kita cukup. Jadi Maria kemudian membesarkan dan anaknya menjadi luar biasa hebat. Semua orang bilang luar biasa. Satu saat ada yang bilang anakmu itu dikuasai oleh Beelzebul. Anakmu itu begini-begini. Maria ingin mengunjungi anaknya. Dia ingin lihat bahwa anaknya baik-baik saja. Dan ketika dia pergi, Maria tidak berjumpa dengan Yesus. Dia bilang kepada Yesus, ibu dan saudara-saudarimu ada di luar. Apa yang dibilang? Ibu dan saudara-saudariku adalah mereka yang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Kita tidak dengar Yesus kasih perkenalkan sama semua orang. Ini loh anakku. Maria sudah tahu Yesus baik. Dia pulang. Hari Minggu pagi terdengar suara, Hosana putra Daud, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana putra Daud.
Saya yakin Maria pasti bilang, akhirnya Tuhan, akhirnya terpenuhi janji. Sekian lama, 30 tahun saya menanti, 30 tahun saya menanti. Akhirnya anakku mau jadi raja. Akhirnya saya sudah ingin istirahat karena sudah selesai tugas. Gol sering tercipta dikala kita merayakan kemenangan. Sering kecolongan dikala kita merasa semuanya oke, bom sering meletus. Dikala Bapak Ibu merasa sudah selesai, anak-anakku semua sudah aman, sekarang saya menikmati hidupku. Tinggal anak bungsu yang sebentar lagi akan selesai ujiannya. Ternyata anak pulang, perut besar, tidak ada laki-laki. Bom meletus. Dan bom selalu meletus di saat kita merasa semuanya baik dan aman. Dan ketika bom itu meletus, seluruh dunia kita goncang, runtuh. Dan kita tidak tahu bagaimana kita mulai. Sering ketika bom itu meletus, kalau sebelum bom itu meletus, kalau mau pergi pesta di tetangga, Bu, Ibu tinggal saya yang pergi. Selalu kita mau pergi, selalu mau duduk di depan. Di gereja selalu mau tampil di depan. Tapi begitu bom meletus, duduknya paling belakang. Begitu bom meletus, seluruh dunia tidak tahu. Cuma mereka di rumah yang tahu dan orang dekat yang tahu. Tapi kita merasa seluruh dunia sudah tahu. Makanya kita duduk paling belakang. Begitu berkat selesai, kita loyong pergi. Nanti kalau ketemu teman itu dia tanya begini, saya mau jawab apa. Dari tadinya suka dorong-dorong, suka bilang saya yang pergi, sekarang bilang kau saja yang pergi, saya tinggal. Di saat itu, apa yang menjadi kekuatan? Dari mana Anda menemukan sumber kekuatan? Ketika bom meletus. Dan bom itu meletus, kadang di saat semuanya sudah habis. Saya kisah cerita nyata hidup. Saya sekarang 33 tahun, berarti itu mau 32 tahun, 33 tahun, saya dihabiskan tahun 93. Ketika saya merayakan 25 tahun imamat saya ditugaskan di satu paroki. Saya punya rencana dan sudah ngomong sama pimpinan saya, nanti kalau saya 25 tahun ini, saya sudah cukup mengabdi untuk semua keuskupan. Karena saya dari diakon sudah jadi pastor paroki. Jadi sepanjang ini saya kerja jadi pastor paroki terus. Jadi saya bilang, sementara saya tidak pernah kasih uang untuk tarekat. Karena kalau kami orang biara, kalau dapat stipendium, itu kasihnya di rumah, di pastoral. Jadi saya tidak pernah kasih ke biara selama 25 tahun menjadi imam. Waktu itu saya menjelang 60 tahun. Jadi saya bilang sama pimpinan, biarlah saya, kalau sudah rayakan 25 tahun, saya mau kerja di tarekat saja. Biar jadi rektor apa, jadi tukang sapu lah, jadi tukang sapam, supaya kalau ada orang kasih uang, saya kasih bisa ekonomi. Kenapa? Karena saya sudah merasakan 60 tahun, saya perlu beli obat encok. Kalau saya tidak pernah kasih sama ekonom, bagian keuangan, saya malu. Tiba-tiba dia bilang, kau minta beli obat, tidak pernah kasih uang sama tarekat, kalau sekarang memberatkan tarekat. Saya malu. Memang dia tidak boleh ngomong begitu, tapi perasaan saya enggak. Saya tidak pernah menjadi bagian itu. Jadi saya minta demikian. Jadi tabisan saya akan rayakan November. Jadi saya bilang pimpinan, nanti Agustus saya tinggalkan paroki karena saya sudah 9 tahun di paroki itu. Jadi cukuplah 9 tahun,
3 periode sudah cukup. Jadi saya tinggalkan, dari Agustus saya keluar, Agustus, September, Oktober saya mulai retret 3 bulan. Dan November saya mau merayakan 25 tahun kesetiaanku. Itu cita-citaku. Waktu itu saya anggota Dewan Pimpinan untuk Asia, untuk Indonesia Singapura. Jadi kami rapat. Waktu itu pekan kedua masa Prapaskah. Pekan kedua masa Prapaskah. Habis rapat, saya pergi ke bandara, duduk, menunggu penerbangan saya. Datang telepon dari bos. Kau digosip. Hah? Laporan dari mana? Pak Pausku. Hah? Pak Pausku. Kenapa dia tidak ngomong dengan saya? 9 tahun loh saya kerja sama kamu. Kenapa kamu tidak ngomong sama saya dulu? Saya kan ini ibarat anak di situ. Kenapa tidak ngomong? Hati saya sakit kecewa di bandara. Lalu saya bilang, hati saya juga sakit karena 25 tahun ini saya menjaga kesetiaanku. Saya merayakan 25 tahun, tiba-tiba ada angin jelek model begini. Sakit. Lalu saya bilang sama dia, begitu Kak. Jadi katanya kamu punya perempuan. Sudah perempuan. Perempuan yang mana? Berarti ada banyak ya. Jadi saya bilang, kok ada perempuan? Begitu. Jadi saya bilang, sudahlah, ini kan bulan Mei, bulan Maret. Tunggu sampai bulan Agustus kan masih lama. Sudahlah, berhenti saja sekarang, saya bilang. Bolehkah saya berhenti sekarang? Saya tersinggung, saya jengkel, karena kok saya mau rayakan begini, ada yang tiba-tiba mau sabotase perayaan saya. Jadi saya marah. Jadi saya bilang, cukuplah, saya punya tugas. Dia setuju. Saya kemudian WA sama Uskup. Saya bilang, Bapak Uskup, minta maaf, saya mau bilang terima kasih untuk 9 tahun kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang saya buat yang tidak menyenangkan Bapak Uskup. Saya diminta dikasih waktu 2 minggu ke depan untuk mempersiapkan laporan pertanggungan jawab keuangan dan pastoral supaya Bapak Uskup bisa hadir 2 minggu ke depan. Dia langsung bilang oke. Tidak juga telepon, tidak juga apa, tanpa sakit hati. Jadi pergilah saya ngomong sama pastor rekan saya, kau siap-siap jadi pastor paroki. Dia bilang, tidak, kau siap. 2 minggu saya akan pergi. Jadi begitu sampai barang-barang saya mulai kirim pulang. Kirim. Tinggal beberapa baju untuk 2 minggu ke depan. Saya buat laporan. Sementara itu saya bertanya-tanya, gosip ini dari mana? Ternyata dari keluarga yang kita sudah anggap seperti keluarga. Di paroki kan ada keluarga yang kita biasa kunjungnya. Dan kita merasa betah dengan keluarga itu karena dia memperhatikan kita sekali. Nah, makanya kalau mau supaya pastornya sering-sering kunjungi, sering-sering beri perhatian lah. Kasihan Pastor Paul itu sendiri. Tidak ada teman yang cinta. Panggil lah, kalau tidak panggil, teleponlah. Pastor baik-baik. Cukup begitu. Apalagi kalau datang ke itu, pastor baik, ya udah pergi. Bayangkan kita ini orang publik, milik publik, seluruh hati kita untuk orang lain. Hati kering, hati susah. Kalau ini tidak diisi oleh umat, itu banyak pastor salah jalan, itu gara-gara kita yang salah. Sering itu terjadi, kita tidak ngomong. Kita tidak tegur. Nanti sudah jadi baru bilang, oh ya saya lihat dia di pantai, oh ya saya lihat dia di sini. Sering sudah terlambat. Makanya sering-sering kunjung pada Paul. Tidak usah bawa apapun, tapi datang bilang, hey, ayo oke.
I just want to tell you, saya cuma mau bilang, saya doakan kamu. Cukup. Atau habis misa, sibuk-sibuk datang dan Bapak ya, kami doakan. Cukup. Itu sudah semacam air segar buat orang yang sedih, orang yang berat menjalankan tugas berdosa. Jadi saya buat laporan, biar orang tahu itu keluarga yang kita sudah anggap keluarga. Hati sakit saya. Tapi lebih saya lagi hati sakit, ternyata yang pompa-pompa itu, yang kasih api kipas-kipas itu, ternyata orang yang satu biara dengan saya. Saya hati sakit double. Saya bilang, ini pastor ini dulu dia imam muda, belum kenal siapapun. Saya sudah kenal sama dia, sama orang yang berduit, sehingga dia bisa buat banyak proyek bantuan dari teman-teman saya itu. Sekarang dia tusuk saya dari belakang. Double sakit hati. Hari Minggu serah terima, langsung misa pagi, sorenya saya terbang ke Jakarta. Acara baik-baik, hari Senin rekoleksi kami para pastor CCR. Di rekoleksi itu ofisial beri pengumuman. Pastor Frans Diman grounded. Jangan panggil dia pergi misa dimanapun. Saya dalam hati, kalau belum ngomong sama saya 4 maka kau sudah jatuhkan hukuman begitu untuk saya. Kamu bos apa? Tapi karena bapak saya seorang guru, didik saya baik, makanya meskipun marah, saya malah ingin lebih tenang dan tahu apa yang saya buat. Karena saya dilarang buat misa di depan umum, saya misa sendirian. Setiap hari saya misa sendirian. Setiap hari. Selalu saya masuk apel dan sendiri. Dan setiap hari saya doa rosario. Karena begitu saya doa, Bapa yang penuh kasih, buntu pikiran, air mata keluar. Seluruh dunia saya hancur. Satu-satunya doa yang bisa memberi saya ketenangan cuma rosario. Rosario, makanya kalau doa rosario pasti mengantuk. Pasti mengantuk. Apalagi kalau posisinya tidur. Itu pasti mengantuk. Ya, tapi banyak kali ketika kita lagi doa, tiba-tiba kita tertidur, kita sadar, loh, kok tinggal beberapa biji lagi sudah mengangkat. Oh, ada yang doa, perasaan saya tadi baru peristiwa kedua, kok sekarang sudah mau habis. Itu, karena doa rosario itu kayak ritme ya, kalau orang Islam. Kita punya kalau lihat ya, doa salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan. Biasa. Intonat kalau not dikasih not do. Kayak kalau kita mau pilih not. Makanya mengantuk. Makanya perlu disiplin. Dari saya doa rosario. Dan setiap kali saya ada waktu, saya baca kitab suci dari permulaan sampai akhir. Lalu ketika selesai, provinsial bilang, kau pergi ke Filipina, treatment. Saya pergi. Karena saya orang tua. Kalau mungkin pastor muda disuruh kepala batu. Tapi kita orang tua kalau sudah disuruh begitu, ya tunduk. Tidak suka, gak suka, ya udah begitu. Sudah dibilang begitu, ya begitu. Ya. Jadi saya pergi dengan satu tujuan untuk buktikan bahwa saya tak punya tendensi model begitu. Dan saya senang. Hasil refleksi semua bagus. Saya tak punya tendensi begitu. Cuma dibilang saya agak pemalu. Sampai saya bilang sejak kapan saya pemalu ini. Tapi pokoknya begitu terjadi. Tapi tahu, ketika itu terjadi saya rasa, aduh Tuhan, kayak apa? Tapi mungkin itu harus terjadi.
Sepanjang refleksi saya bilang itu perlu terjadi. Karena apa? Saya mau merayakan 25 tahun kesombongan saya. Saya lupa bahwa saya bisa setia itu karena ada tangan Tuhan. Karena Tuhan mengirim banyak orang untuk membantu dan menopang saya, mengingatkan saya supaya saya setia. Makanya ketika satu kali begitu, dunia saya runtuh. Langsung runtuh. Tuhan cuma mau bilang, kau pikir kau bisa begini? Saya cuma begini saja selesai. Dan saya pikir, kalau begitu berarti duniaku sudah selesai. Karena gosip kayak begitu terbang kemana-mana. Dia terbang. Dan tidak pernah ada gosip bilang dia sebenarnya baik, itu omong kosong. Tidak ada. Saya pikir selesai hidup saya. Ternyata tidak. Melaluinya Tuhan mengajarkan kepada saya apa arti penyerahan. Dia menentukan semua tembok ego saya, kesombongan saya. Dia mengambil semua panggung yang saya anggap itu panggung yang paling penting. Tuhan bilang bukan itu. Dia menghantar saya, menghancurkan semua untuk supaya saya bisa berdiri di hadapannya dalam keraguan. Dan ketika saya menerima semuanya itu dengan lapang hati, lalu banyak pintu terbuka. Siapa pernah menyangka pastor model saya yang digosipkan itu bisa datang ke Brunei kasih dukungan kepada kami? Siapa pernah menyangka pastor kayak saya begini ini pernah kasih koleksi untuk pastor-pastor ordokan yang terkenal dengan spiritualitas. Sering dipanggil kasih retret untuk suster, frater. Di situ baru saya bilang, aduh Tuhan. Ya, kadang dunia kita perlu untuk supaya kita tahu, menyadari bahwa semua yang saya miliki ini cumalah hadiah dan anugerah yang bisa hilang kapan saja. Tapi semoga ketika itu terjadi, kita jangan kemana-mana. Tuhan sebelum dunia para rasul runtuh, dia memberikan 2 hadiah kepada para rasul supaya mereka kuat. Dan 2 hadiah itu adalah kekuatan gereja Katolik. 2 hadiah yang sering dikritik oleh gereja Protestan, gereja lain-lain. Hadiah apa? Ekaristi dan Maria. Sebelum merayakan perjamuan akhir, sebelum Yesus meninggal, dunia para rasul hancur karena kehilangan pemimpin. Dia merayakan Ekaristi. Makanya ketika berhadapan dengan persoalan apapun juga, jangan pernah lari tinggalkan Ekaristi. Ekaristi harus menjadi kekuatan. Karena ketika Anda mencintai begitu besar dan Anda ditikam dari belakang, yang sakit itu bukan hatimu, tapi jiwamu yang paling dalam. Dan jiwa itu tidak pernah bisa dipuaskan dan ditenangkan oleh apapun juga, kecuali oleh roti dari surga. Tanyakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidup perkawinan mereka. Apa yang memberi kekuatan kepada mereka? Ekaristi. Makanya jangan pernah tinggalkan Ekaristi. Yang kedua, ketika para rasul itu keluar, para rasul Yesus dunia mereka runtuh, apa yang mereka buat? Mereka tinggal dalam satu ruangan yang tertutup. Dan mereka tidak tinggal sendirian, tetapi bersama-sama. Ketika ada yang mau pulang ke rumah, mereka pergi berdua-dua ke Emmaus. Mereka yang terluka berkumpul bersama-sama. Ketika Anda lagi pusing dengan relasimu, lagi ingin cerai, pasti ada SMS masuk, ada WA masuk. Saya kata di gereja cantik sekali ya. Kok tambah kesini tambah cantik kan? Hati-hati. Mantan-mantan tiba-tiba muncul. Dan tiba-tiba teman-teman yang sudah mau cerai muncul. Ingin ketemu dengan kita. Hati-hati.
hati-hati. Di mana Anda terluka, di situ Anda akan dibangun. Makanya kalau lagi sepi, jangan cari orang sepi. Jangan cari orang sepi. Nanti orang sepi akan membawa ke tempat sepi. Ujung-ujungnya nanti hati jadi tambah sepi. Makanya jangan. Kutub senama tarik menarik, kutub tas nama tolak menolak. Saya akhiri renungan saya dengan sebuah tulisan saya. Dari hasil itu refleksi, judul tulisan itu Via Sacramia. Ini yang saya tulis di hari ulang tahun 25 tahun itu, saya tulis kisah renungan dalam bentuk puisi. Getsemani Via Sacramia. Ku duduk diam, berkaca dalam kaca, merenung tanya, melihat dalam kedalaman batin. Hati berdetak, luntak-lantak berdenyut, kedinginan menyatu, mulut membisu beku. Kenapa harus begini? Kemana langkah ini? Adakah harapan di depan? Sunyi makin pekat saja. Hati berontak penuh dendam, kemarahan memuncak, bibir menyembur murka. Kesunyian menyengat, yang diharap tak didapat, yang ditanya diam membisu, hati semakin hampa saja. Kapankah semua ini berakhir? Ku tak tahan lagi, penantian terasa lama. Ah Tuhan, haruskah ku lewati padang ini? Aku sendirian. Kesunyian semakin menakutkan. Kegelapan menyelimuti jagat, ku terus berlangkah. Peluh mengalir deras, mau mati aku rasanya. Sempoyongan aku tak kuat berlangkah lagi. Diinjak dan disepak bak bola, jatuhlah aku ke tanah. Diejek bak cacing, diludahi bak sampah, jadi hinaan orang, ditinggalkan terkapar sendirian. Ah Tuhan, kenapa harus begini? Tidak adakah jalan lain? Piala ini teramat berat, ku tak tahan lagi. Jawaban yang ku cari tak ku dapat, dukungan yang ku harap ditampik, semuanya gelap, semuanya diam membisu. Hati bergumam lirih, mata berkaca-kaca, bibir mengucap pasrah. Kalau memang harus kurebut tetesan ini, biarlah piala ini kurebut habisan. Kuangkat tanganku, kupasrahkan ragaku, kupersembahkan jiwaku. Ke dalam tanganmu kuserahkan diriku, kupasrahkan hidupku. Ya Bapa, semuanya sudah selesai. Kepala kurebahkan ke bawah, sunyi menjadi doa senandung merdu. Ah Tuhan, dan cuma itu saja.